Milano mungkin tergerak hatinya ketika mengambil kasus ini seperti apa sih? Mungkin membayangkan ada orang yang jadi korban. Ya, jadi Ke depan bang. Aduh, gerah banget. Jadi kenapa saya ambil perkara ini? Karena memang saya lihat ada unsur kezoliman ya yang dilakukan oleh Virgon. Saya nggak tahu ngerti motifnya seperti apa. Saya membayangkan bagaimana seseorang dituduh sebagai pelakor sementara dia sendiri tidak tahu. Bayangin ada surat pernyataan seperti itu yang bawa nama dia, walaupun nama depannya salah, tapi panjangnya sama persis. Mungkin dia tidak hafal juga mungkin. Pada waktu bikin pernyataan itu tidak hafal nama singkatannya apa, A itu. Nah selebihnya benar. Dan kita meyakini bahwa karena ada postingan-postingan lagi dari istrinya yang menyerang klien kita. Makanya saya bilang ini sudah ada penzoliman yang sangat luar biasa. Yang kita sendiri kalau dari orang hukum sebenarnya ngerti maksudnya apa, tapi itu konsumsi kita lah. Tapi yang jelas klien kami tidak mau melaporkan, hanya melaporkan istrinya, tapi Virgon juga. Kita tidak mau memberikan kesempatan pada Virgon mengambil keuntungan dari sini juga, karena dia akan membuat istrinya kan. Jadi kami tidak akan memberikan celah itu kepada Virgon. Dua-duanya kami akan lawan. Karena pernyataan itu dibuat oleh Virgon. Dan itu diposting oleh istrinya. Di mana pernyataan itu adalah fitnah. Sangat luar biasa. Bayangin keluarganya sampai hancur. Sampai ibunya diserang netizen. Gak usah ibunya, sampai tantenya. Pacarnya dibilang makan uang dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon, terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgon mau minta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Oke, apalagi? Coba ceritain sedikit dong pas lu ketika melihat postingan-postingan itu pertama banget seperti apa sih? Pasti kaget sih, kaget, marah, terus nanya juga ini apa maksudnya, dia bilang cuma nggak tahu, terus kenapa bisa ada namanya ini, terus ya ada dia bahas, cuman aku nggak bisa expose. Terus juga yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku tuh udah, itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena cacian maki, iya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam, itu udah kelewatan. Itu Inara atau Inara sendiri? Inara langsung yang bilang tidak apa mendidik, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Padahal belum tentu benar. Saat itu pembelaan kamu apa? Saat itu pembelaan saya kamu? cuma bilang ini gimana, saya nggak mau tahu, nama saya harus Ke Virgon ya, ke Virgon. Iya. Terus dia bilang saya masih ditahan, dia bilang nanti dulu, makanya baru sekarang bisa klarifikasi gitu. Alasan Virgon sendiri Sempat nanya nggak Neng? Kenapa Dia ditunda bilang sendiri? kita mau lihat dia sampai mana bicara, sampai saya dituduh-tuduh, dibilang ngekos bareng, terus foto yang saya di mobil itu bukan foto saya, itu bukan foto saya. Terus saya dibilang ke Kalteng segala macem, saya nggak pernah nginjekin kaki ke Kalteng Pak. Terus buat Virgon sendiri ketika kamu mengkonfirmasikan hal tersebut, ada niat baik mungkin untuk apa pembelaan dari dia? Tidak ada pembelaan dari Virgon sampai hari ini. Yang ada cuma untuk menutupi, disuruh menahan untuk dia tidak bicara. Alasannya apa? Ya, alasan kita udah tahu alasan untuk apa. Ya karena sekarang lagi gugat cerai kan, mau ngajuin gugatan cerai kan, benar nggak? Iya. Ini pasti ada faktornya. Makanya klien kami sudah tidak bisa lagi ditahan, tidak bisa lagi diatur-atur seperti itu, karena yang paling dirugikan dia saat ini. Artinya kamu di sini Ini kan masalahnya rumah tangga mereka berdua. Apa urusannya sama klien kami?
Artinya di sini Virgon menumbalkan dirimu atau seperti apa sih? Saya nggak tahu mana yang menumbalkan, intinya saya juga bingung ini kenapa bisa keseret-seret. Terus selanjutnya kamu ketika ini kan udah proses hukum nih, mau lanjut terus atau emang nanti ketika mereka minta maaf berdamai atau seperti apa? Artinya kan nama kamu udah Ini kan lagi buka, somasi terbuka ya. Kalau memang mau berdamai, ya kenapa enggak gitu. Tapi harus clear, harus jelas. Kita nggak mau. Tadi Damainya- awal mula kenalnya memang 2021 gitu kan sih? Iya memang tahun 2021 kalau nggak salah sih. Dari apa mungkin kenalnya via teman kah atau siapa gitu? kamu dikenalin Sama siapa? temen sih nongkrong aja biasa, nggak yang gimana-gimana, dan itu rame juga, nggak cuma berdua atau gimana, enggak. Selanjutnya komunikasinya berlanjutnya seperti apa? Ya biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Sampai dapat project mungkin apa yang kerjaan Kerjaan apa macamnya gitu? Ya paling waktu itu dikenalin sama temennya fotografer gitu, terus juga ada beberapa pekerjaan yang dikasih sama dia gitu aja sih, yang selayaknya temen aja, nggak yang gimana-gimana. Project sama Last Child sendiri atau Virgon single sendirian? Oh bukan, kayak foto-foto aja, foto model gitu. Tapi Tentri, ini kan bukan satu wanita aja ya katanya ya. Kamu tahu nggak yang berapanya itu? Maksudnya kan artinya di sini kenapa kamu doang yang terekspos? Untuk soal wanita ada beberapa yang aku tidak bisa expose, tapi untuk yang di chat itu aku nggak tahu menau soal perempuan itu. Oh berarti Aku nggak tahu. beberapa wanita lain kamu tahu kalau juga yang dekat sama siapanya? Itu tidak akan kita buka. Intinya nanti ada proses hukum. Bang, Untuk permintaan ke situ, itu nanti Oke. bagian dari proses Bang, hukum. permintaan maaf Virgon dan Ina sendiri ingin terbuka juga nggak sih? Karena kan dia juga membongkarnya secara terbuka. Gimana? Oh iya, dia harus terbuka. Dia intinya itu nanti bagian dari persyaratan yang kita ajukan. Apa syarat-syarat dia permintaan maafnya ke klien kami? Karena ini kalau saya bilang sangat parah ya. Bagaimana bisa masukkan nama seseorang dalam suatu pernyataan yang mungkin istrinya juga saya nggak tahu apa Inara tahu apa tidak pengakuannya seperti ini, mungkin dia akhirnya percaya karena ada pernyataan ini, makanya akan dia expose. Ya ini nanti kita lihat bagian dari penyidikan kepolisian seperti apa. Bang, ini kan pas somasi terbuka Bang. Kalau pihak dari kan 1 kali 24 jam. Dua Kalau itu 2 kali kali 24 24 jam. jam. Kalau dari pihak sana tidak ada tanggapan, apakah Ya kita ada langsung proses hukum. Oke. Surat somasi udah kirim. Undang-undang ITE ya bang? Maksudnya Fitnah. Fitnah. Cemaran. Termasuk fitnah, pencemaran baik, ITE, semualah. Lengkap. Mana yang kita bisa masukin semua. Oke Tenten, maaf, gua agak kurang jelas masalah lu konfirmasi ke DM-nya Inara sendiri. Mungkin bisa dijelasin maksud dari tujuan dia mengekspos. Artinya dia sendiri tahu kalau itu bukan dirimu. Saya tidak tahu dia tahu apa enggak. Tapi ketika dirimu mengkonfirmasi bahwa itu bukan gua, Saya kan tidak mengkonfirmasi sama Inaranya Inaranya langsung. langsung. Ini Saya akun- tanya akunnya banyak sampai yang cloning Iya, ya. iya. Jadi bukan klarifikasi dari pihak Ya, Tenten. saya tidak pernah melakukan klarifikasi Dari di kejadian Facebook. sampai sekarang. Saya nggak pernah buka Facebook juga. Baru kemarin 1-2 hari saya lihat komen-komen aja. Terus di Instagram pun juga banyak banget yang bikin akun-akun palsu saya, terus klarifikasi segala macam. Padahal saya belum ngomong apa-apa dan dipercaya sama dia sampai dia nyebut nama ibu saya, itu yang Udah black magic ya. sampai saya difitnah Iya, yang pakai dia bilang- pelet, pakai black magic. Itu udah kelewatan. Yang mengomentari bahwa laki lu sendiri yang doyan gue itu Itu nggak ada, itu nggak ada dari saya. Sekarang Nggak ada dari sekarang saya. coba dicari di Facebook, di Instagram, cari aja nama dia. Itu bakal berderet keluar banyak banget. Jadi kalau misalkan percaya sama akun-akun bodong yang kayak gitu, yang tiba-tiba keluar nggak tahu dari mana, siapa yang bikin juga nggak tahu, ya aneh aja gitu. artinya Inara sendiri belum pernah mengkonfirmasi ke dirimu, hanya langsung mengeblas gitu aja di media sosial. Iya. Foto yang di belakang pun itu juga bukan saya. Saya difitnah-fitnah ke kos bareng, ke Kalimantan, nggak ada. Yang di video call juga itu bukan dirimu ya? Oh, video call itu bukan dia. Itu udah termasuk juga yang di chat ada yang transfer 5 juta terus habis 200 juta untuk biaya maksiat, itu bukan Biar beli cincin buat bikin segala katanya. macam, biaya hidup segala macam itu. Siap. Pak, kalau saya dikasih uang sebanyak itu dari kemarin-kemarin dan saya makan sendiri, saya kuliah dari tahun kemarin, Pak. Saya juga kuliah nggak bakal di tempat yang biasa aja gitu. Gak mungkin yang per semester cuma 1,7, Pak. Di mana? Desi. Adalah. Ada lah, nggak boleh disebut. Oke, udah ya. Makasih ya. Makasih ya. Ya pasti kecewa lah orang tuanya.
lagi Konfirmasikan dirimu nggak, ini kita bener ini apa dulu enggak lihat. gitu. Seperti Bisa apa jadi. jawaban kamu ke mama papa? Kalau Kak Dilan sendiri ada konfirmasi, ada hubungan apa komunikasi nggak sama Virgon sebagai pacarnya gitu kan ngebelain? Dia nggak kenal mbak sama Saya nggak kenal sama Virgon. Tapi kan sebagai pacar pengen Marah gitu mungkin ya, ada apa lo bikin begini gitu. Ya pas marah pasti ya. Cuma saya nggak kenal sama Virgon. Saya juga nggak kenal sama Mbak Inara. Ya, yang di sini saya juga Intinya dia marah. nggak tahu apa-apa. Ya saya juga marah, kesel, ya sedih juga. Karena ini imbasnya bukan cuma sampai saya, tapi ini sampai ke teman-teman saya juga. Itu ke keluarga besar teman saya di Instagram ada di komen-komen. Sampai teman saya nelpon tengah malam jam 1-2 itu nelpon buat nanya ini kenapa bisa kenapa gua yang kena gitu. Padahal cuma temen gitu. Berarti nggak ada kontak ke Virgon sama sekali. Nggak ada nanti ya, makanya nanti kita lihat. Kita lihat perkembangannya. Ya. Kan kita ada buka